yang dikhawatirkan saudara kita dari luar daerah atau saudara kita dari wilayah yang lain yang mungkin tidak terima dengan saudaranya diperlakukan seperti ini bisa menuntut balas dan melakukan hal yang sama di wilayah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng ejek dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita sebenarnya apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas kejadian yang terjadi baru beberapa hari yang lalu dulur-dulur. Jadi kejadian ini adalah buntut dari acara yang diselenggarakan oleh dulur-dulur kita PSHT Ngelames, yang dimana dulur-dulur kita asal luar kota ya, sebut saja di sini wilayah Nganjuk ke timur lah, mendapati sebuah halangan, yaitu adalah gangguan dari oknum-oknum perguruan di wilayah Kota Caruban. Jadi perjalanan pulang mereka ini terganggu dulur-dulur, dan akhirnya mereka harus terlibat benturan dengan oknum perguruan lain, sehingga hubungan antara dua perguruan yang di wilayah Madiun Utara ini saat ini sedang memanas. Dan buntutnya terjadi baru kemarin dulur-dulur, ketika ada acara anniversary yang dilakukan di wilayah Wungu. Perjalanan dulur-dulur kita PSHT kembali pulang ini juga dihadang kembali dulur-dulur oleh oknum-oknum ini. Dan lebih mirisnya lagi, saya yakin dulur-dulur juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Miris melihat dulur kita diperlakukan seperti halnya binatang dulur-dulur, diseret ke sawah lalu dijadikan bulan-bulanan di situ. Yang saya yakin mayoritas dulur-dulur kita SHT pasti tidak akan terima dengan apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum ini. Namun dalam video Bima ANF tidak pernah memprovokasi ya. Bima ANF selalu mengajak dulur-dulur semua untuk menanggapi segala permasalahan secara bijak dan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang organisasi dan sosial masyarakat. Yang pertama, apabila kita lihat dari apa yang telah dilakukan oleh oknum ini terhadap saudara kita dulur-dulur, ini jangankan kalian yang menonton video ini, Bima ANF sendiri saja tidak terima dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun yang perlu digarisbawahi dulur-dulur, di sini filosofi yang selalu Bima ANF sampaikan adalah apabila ada kuku yang panjang, ini yang dipotong kukunya saja, jangan jarinya. Jadi filosofinya adalah apabila kita bermasalah dengan seorang oknum perguruan ya kan, ini di sini jangan sampai kita salahkan organisasinya. Kita to the point langsung dengan oknum-oknumnya. Apalagi terjadi di wilayah perkampungan seperti ini oknumnya tidak mungkin orang jauh dulur-dulur, pasti mudah ditemukan sebenarnya. Hanya di sini kita perlu kerjasama dengan pihak aparat kepolisian agar permasalahan ini bisa ditindaklanjuti dan saudara-saudara kita bisa mendapatkan keadilan yang setimpal. Itu tadi adalah sudut pandang kita mengenai oknum-oknumnya. Selanjutnya kita akan melihat dari sudut pandang organisasinya dulur-dulur. Jadi untuk teritorial atau wilayah yang digunakan untuk acara dulur-dulur kita SHT ini dulur-dulur, ini saya sangat paham betul karena ini adalah jalur yang selalu saya lewati ketika saya dulu masih tinggal di Madiun. Jalur ini memang didominasi oleh dulur-dulur kita SHT, tapi di wilayah perbatasan ketika ingin keluar dari wilayah situ, ini memang basis dari perguruan lain. Saya sendiri selalu sampaikan kepada dulur-dulur yang dari Jakarta ini mau ziarah ke Madiun ya, di Madiun ini keadaannya tidak bisa seperti kalian seenaknya sendiri memakai atribut SHT di wilayah yang di sini orang-orang tidak mengenal organisasi atau perguruan kalian. Di Madiun ini setiap desa atau kampung ini memiliki wilayah atau basis masing-masing perguruan, yang apabila dikaitkan dengan kejadian kemarin dulur-dulur, dengan dulur-dulur kita yang dari luar kota juga hadir ke acara tersebut, secara otomatis dulur-dulur kita ini tidak memahami mana yang wilayah SHT, mana yang wilayah perguruan yang lain, yang mungkin patokan mereka ini hanyalah tugu yang berada di pintu masuk kampung tersebut, lalu mereka menganggapnya, oh ini wilayah kita, wilayah organisasi persaudaraan sejati Ternate, yang padahal di sepanjang jalan tersebut juga ada kampung-kampung kecil yang di sini bisa jadi wilayah dari perguruan yang lain. Hanya saja memang bicara organisasi persaudaraan sejati Ternate ini memiliki tugu yang terbanyak di kota Madiun. Jadi hampir setiap wilayah tuh ada tugu SHT kalau di kota Madiun. Tapi di sini kan orang-orang dari luar kota atau dulur-dulur kita yang berasal dari luar Madiun ini kan tidak paham ini wilayahnya siapa, ini wilayah siapa. Apalagi daerah Wungu ini dulur-dulur, ini jalur masuk dan keluarnya ini adalah basis dari perguruan yang lain. Ada SHT-nya, tapi tidak sebanyak perguruan yang lain.
Jadi di situ arti pentingnya kita memahami teritorial dari wilayah Kota Madiun itu sendiri, dulur-dulur. Karena itu kemarin kita monitor sebelum dulur-dulur mendatangi acara di Ngelames itu ya, dari pihak panitia selalu mengimbau kepada dulur-dulur kita agar selalu berangkat dan pulang berbarengan. Karena dari pihak panitia ini mungkin menyadari bahwa jalur untuk menuju ke Ngelames ini melewati jalur dari basis perguruan yang lain. Jadi artinya apa? Jadi maksudnya apa dari apa yang Bima sampaikan dalam video pagi ini? Setidaknya dengan kita mengetahui teritorial dari wilayah yang akan kita lalui ini ya kan, jalur yang kita lalui ini kita jadi tahu unggah-ungguh, sopan santun. Karena apa? Walaupun di situ bukan wilayah kita, walaupun di situ bukan basis kita, jika di wilayah tersebut kita bisa menjaga diri ya kan, bisa membawa diri, insya Allah dari anggota perguruan lain ini tidak akan macam-macam dengan kita juga, dulur-dulur. Berbeda hal apabila di situ wilayah kita atau basis kita, sebut saja di Nambangan Kidul lah, itu kan memang basisnya persaudaraan sejati teratai, walaupun ada perguruan yang lain juga. Di situ kalian mau geber-geber, di situ mau kalian gulung komeng segala macam, di situ bebas karena itu adalah wilayah kita. Tapi di Madiun ini ada puluhan perguruan yang tidak hanya sejati teratai saja, dan setiap perguruan ini memiliki basis atau wilayah masing-masing. Jadi oleh sebab itu, dulur-dulur, kesimpulan dari video ini adalah semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan untuk permasalahan yang dihadapi oleh dulur-dulur kita ini ya, ini saya kira harus tetap ditindaklanjuti oleh pengurus tempat. Setidaknya dengan adanya tindakan dari aparat kepolisian dan pengurus PSJT setempat ya kan, saudara kita ini bisa mendapatkan keadilan yang setimpal. Tapi apabila tidak ada tindakan apapun, yang dikhawatirkan saudara kita dari luar daerah atau saudara kita dari wilayah yang lain yang mungkin tidak terima dengan saudaranya diperlakukan seperti ini bisa menuntut balas dan melakukan hal yang sama di wilayah yang lain. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video mana yang selanjutnya. Salam persaudaraan.